teman-teman, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita saksikan dulu wawasan Alkitab dari teman kami yang mengenai kitab-kitab Nabi besar Perjanjian Lama. Selamat menyaksikan. Shalom. Hari ini saya akan membagikan sedikit wawasan Alkitab mengenai kitab Nabi besar di Perjanjian Lama. Ada 5 kitab Nabi besar di Perjanjian Lama. Yang pertama ada Yesaya, yang kedua ada Yeremia, yang ketiga ada Ratapan, yang keempat ada Yehezkiel, dan yang kelima ada Daniel. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai masing-masing kitab. Yesaya. Kitab ini berisi peringatan dan pesan Nabi Yesaya kepada warga Yehuda. Kitab ini banyak berisi tentang kecaman terhadap dosa-dosa bangsa Yehuda dan bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain, dan juga tentang nubuat kedatangan Mesias yang akan membawa keselamatan. Yeremia. Kitab ini ditulis pada zaman sebelum Yehuda dibuang ke Babel. Inti pesan Yeremia adalah dosa-dosa rakyat Yehuda yang mengakibatkan mereka ditawan ke Babel. Namun begitu, Yeremia juga memberi harapan bagi kaum Yahudi karena Tuhan akhirnya akan membebaskan mereka dari pembuangan. Ratapan. Kitab Ratapan juga ditulis oleh Nabi Yeremia setelah pembuangan rakyat Yehuda ke Babel dan kehancuran Yerusalem. Buku ini berisi ratapan Nabi Yeremia atas Yerusalem, kemarahan Tuhan terhadap dosa, pengharapan kepada warga Yehuda atas rahmat Tuhan, dan memohon Tuhan untuk memulihkan bangsa yang dipilihnya. Yehezkiel. Kitab ini ditulis oleh Nabi Yehezkiel kepada kaum Yahudi di tawanan Babel. Buku ini menceritakan tentang pengutusan Yehezkiel dan penglihatannya yang berisi kecaman terhadap dosa-dosa bangsa Israel, Yehuda, dan bangsa lain. Dalam semua hal ini, Yehezkiel taat pada Tuhan. Pada bagian akhir kitab ini, Tuhan memberi penglihatan pada Yehezkiel mengenai bait Allah dan umat Allah akan dipulihkan. Daniel. Daniel, penulis kitab ini, dibuang ke Babel saat masih muda. Buku ini menceritakan karir Daniel di Babel dan penglihatan-penglihatannya. Dia hidup pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, Belsasar, Darius, dan Koresi. Sekian dulu perjumpaan kita dalam sesi wawasan Alkitab hari ini. Semoga apa yang telah saya beri dapat berguna bagi kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar wawasan Alkitab ini? Nah, akhirnya kita tahu kan apa aja kitab Nabi besar itu. Nah, kitab Nabi besar itu ada Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Menambah wawasan kita kan. Nah, untuk selanjutnya kita akan kepada firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Jess. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih semua. Bisa kedengaran suara saya jelas ya? Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mulai belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, yang bersyukur berterima kasih untuk setiap pertolongan penyertaan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, hari yang baru di mana Engkau telah memberkati kami. Dan di saat ini Tuhan, kami akan mulai belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami belajar bersama Tuhan, kiranya Engkau berapi kami, berikan hikmat pengertian, agar supaya kami bisa mengerti apa yang kami akan pelajari bersama. Kau juga berkat khususnya hamba-Mu yang dengan keterbatasan Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar supaya setiap firman yang hamba sampaikan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demi Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Saya akan share screen firman Tuhan.
Eh, Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan PowerPoint ini? Kelihatan, Pak. Terima kasih Pak Cahyo. Oke, Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah para Kristen kelihatan. Ya, tema kita hari ini adalah Keeping Covenant Promise, ya, atau memelihara janji-janji covenant. Itu terdapat dalam firman Tuhan di Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5. Nah, arti dari Keeping Covenant Promise atau tema kita hari ini yaitu Allah yang setia, keeping His covenant promise, atau Allah yang setia memelihara janji-janji covenant-Nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke isi firman Tuhan, saya akan menceritakan di sini sebuah kisah, ya. Bapak Ibu pasti tahu lah kisah. Ini ayat, saya akan bacakan dulu dari bacaan kita, yaitu Yeremia pasal 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi di sini saya akan menceritakan sebuah kisah. Nah, kisah persahabatan Profesor Une dan Hachiko. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya kisah ini. Nah, ini ada seekor anjing. Seekor anjing namanya Hachiko, ya. Sedangkan ini ya namanya Profesor Ueno. Dia adalah salah satu profesor di Universitas Tokyo. Sorry. Nah, saya melihat persahabatan mereka ini sangat harmonis. Kenapa saya bilang harmonis? Nah, karena hampir setiap hari mereka melakukan aktivitas bersama-sama. Setiap pagi di hari kerja, sang profesor ini dan Hachiko selalu berjalan bersama menuju stasiun Shibuya yang ada di Tokyo. Nah, di stasiun, sang profesor ini akan meninggalkan Hachiko untuk naik kereta menuju kampus tentunya ya, karena dia adalah dosen juga di sana. Jadi setiap hari dia harus ke kampus. Nah, setelah kelasnya usai, dia akan kembali ke stasiun. Itu lagi pada pukul 3 sore. Di mana Hachiko ini, seekor anjing ini sudah menunggu untuk menemaninya berjalan pulang ke rumahnya. Nah, hari-hari berjalan seperti itu, Bapak Ibu, teman-teman ya. Sudah menjadi rutinitas mereka. Hingga pada Mei 1925, Hachiko mendapati momen yang tidak biasa. Sudah lewat pukul 3 sore, loh, kok sang Profesor Ueno ini tidak tampak di stasiun. Nah, pada hari itu, Ueno terkena pendarahan otak yang fatal saat mengajar. Dan pada saat itu dia meninggal, ya. Nah, Hachiko ini tidak tahu tentang hal itu. Dan dia terus saja menunggu sang profesor ini untuk kembali. Saat malam tiba, dia kembali ke rumah, ya. Seekor anjing ini kembali ke rumah. Karena tuan yang tidak datang, maka dia harus kembali ke rumah. Esoknya pukul 3 sore, dia sudah kembali ke stasiun untuk menunggu sang profesor ini untuk datang, ya. Hachiko ini berharap Ueno akan berada di sana, ya, untuk menemuinya dan pulang bersama. Kita lihat di sini ya, Hachiko ini tidak putus asa, ya. Ia terus menunggu sang profesor. Kira-kira dia menunggu sudah berapa tahun lamanya?
saat profesor ini sudah meninggal. Dia menunggu hingga 9 tahun, 9 bulan, dan 15 hari berlalu. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ini sangat lama ya. Dia menunggu ya. Ya, kita akan melihat lagi sini. Ada beberapa tokoh. Ya, beberapa tokoh Alkitab yang teruji kesabarannya dalam hal menunggu. Kira-kira siapa saja itu ya? Nah, yang pertama Abraham menunggu 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. 25 tahun Bapak Ibu kira-kira itu bukan hal yang tidak lama ya, 25 tahun. Nah, yang berikut Yakub menunggu 7 tahun 7 hari untuk mendapatkan Rahel. Ya, tentunya kita lihat di sini Yakub ini dengan setia bekerja ya demi mendapatkan Rahel. 7 tahun 7 hari ya untuk mendapatkan Rahel. Yang berikut Yusuf menunggu 13 tahun untuk menjadi orang kedua di Mesir. Yang keempat tentunya Musa menunggu 40 tahun di padang gurun Midian. Nah, sebelum memimpin keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, mari kita lihat di sini istilah perjanjian dalam Alkitab digunakan istilah covenant ya. Tadi kita sudah lihat di tema ya. Istilah covenant atau covenant. Nah, ini covenant merupakan sebuah perjanjian antara Allah dengan manusia, ya. Nah, covenant atau perjanjian yang pernah Allah lakukan di antara manusia yaitu covenant atau perjanjian kerja, partner kerja antara Allah dengan manusia. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai ke 17. Nah, dalam perjanjian itu Allah memerintahkan Adam atau manusia pertama untuk bekerja. Nah, tentunya Adam boleh makan dari buah-buah yang ada di taman itu dengan bebas. Tetapi Allah memperingatkan Adam, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, karena sini Allah tahu saat Adam memakannya, tentunya dia akan mati. Tapi apa yang terjadi? Namun manusia ini melanggar, ya, Adam melanggar perjanjian itu. Nah, ternyata Adam telah berdosa terhadap Allah. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Allah mengikat perjanjian dengan manusia. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Allah mengikat perjanjian dengan manusia. Ya, dengan Adam juga Allah sudah ikat perjanjian, memberikan perintah dan lain sebagainya. Yang pertama kita lihat sini Allah mengikat perjanjian dengan siapa? Ya, covenant atau perjanjian dengan Nuh. Allah berjanji akan menjaga kehidupan bumi, ya. Allah berjanji akan menjaga kehidupan bumi. Nah, dalam perjanjian ini Allah berjanji untuk menjaga kehidupan bumi, dan dalam perjanjiannya Allah menggunakan pelangi sebagai lambang perjanjiannya dengan manusia. Kita bisa melihat di Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 17 ya. Nanti Bapak Ibu tahu, teman-teman nanti baca. Nah, dan yang berikut kita lihat yaitu covenant dengan Abraham. Nah, di sini covenant dengan Abraham. Nah, dalam perjanjian Allah berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham sebanyak bintang di langit dan akan menjadi bangsa yang besar. Nah, covenant ini bertujuan untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada seluruh umat. Seluruh umat manusia melalui keturunan Abraham. Ini perjanjian ya. Nah, yang berikut adalah Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel.
Nah, di sana Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel, di mana Allah berjanji akan menjadikan kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dalam Keluaran 19:24. Nah, yang keempat yaitu perjanjian Allah melalui Daud. Nah, di sini Allah berjanji akan mengukuhkan kerajaan Israel selama-lamanya. Yang kelima adalah Allah menjanjikan perjanjian baru atau pengampunan dosa. Dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat 30 sampai yang ke-33, Allah menjanjikan perjanjian baru. Nah, isi perjanjian baru bahwa Allah akan mengampuni dosa manusia. Nah, Allah berjanji akan memberikan hati dan roh yang baru. Nah, demikian kematian Kristus ya adalah bukti bahwa Allah tidak ingkar janji. Ya. Bapak Ibu, teman-teman yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, semua janji yang ada dalam PL ini, semua janji yang ada dalam perjanjian lama, yaitu satu, Allah berjanji akan menjaga atau menguasai bumi. Itu janji Allah kepada Nuh. Yang kedua, bangsa yang besar akan menjadikan bangsa yang besar. Ya, keturunannya seperti bintang di langit, tidak terhitung banyaknya. Nah, itu janji Allah kepada Abraham. Yang berikut juga kerajaan imam. Ya, Allah menjanjikan akan menjadikan kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Itu janji Allah kepada Israel, bangsa Israel melalui Musa. Yang berikut juga keturunan Daud akan memerintahkan bangsa Israel selama-lamanya. Sampai sekarang kita tahu ya, bangsa Israel seperti apa ya. Itu janji Allah kepada Daud. Yang berikut ada perjanjian Allah, yaitu ada pengampunan dosa. Nah, dalam covenant semua itu, dalam perjanjiannya, semua itu digenapi melalui Yesus Kristus. Nah, dalam Mazmur pasal 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, apa artinya? Janji Allah itu sangat terang dan murni. Ya, janji Allah itu sangat terang dan murni. Semua janjinya sudah tertulis dalam Alkitab. Selama ribuan tahun, firman-Nya dibaca dan diuji oleh manusia dan tidak ada satu janji Tuhan yang tidak digenapi. Nah, menunggu janji itu tidak mudah. Ya, Bapak Ibu teman-teman, menunggu janji itu tidak mudah. Tidak menyenangkan. Mungkin bahkan ada penderitaan di sana. Kira-kira begitu ya, Fiano ya. Nah, tapi dalam Mazmur 12 ayat 7 dan Mazmur 119 pasal 119 ayat 140, maksud dari dua ayat ini adalah Allah tidak pernah ingkar janji. Dalam sejarah Alkitab dicatat bahwa Allah berrelasi dengan umat lewat perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, cuman manusia selalu mengingkar janji, tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Ya. Nah, janji Allah dalam PL yaitu Allah menghadirkan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya, dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 13.
Nah, sekali lagi saya baca dalam terjemahan baru, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Dalam terjemahan lama, tetapi menurut seperti janji Tuhan, kita menantikan langit yang baru dan suatu bumi yang baru yang berisi kebenaran. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi kita menantikan apa yang telah dijanjikan Allah, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat keadilan. Nah, dalam Efesus 4 ayat 24 udah jelas mengatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus pasal 4 ayat 24. Dan dalam Kolose pasal 3 ayat 10 katakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar salibnya. Kolose pasal 3 ayat 10. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Maksud dari kedua ayat ini adalah manusia baru adalah manusia yang punya pengetahuan yang benar tentang Allah. Hidup dalam kebenaran yang sejati dan hidup yang kudus. Nah, bagaimana kita dapat menjadi manusia baru? Itu lewat kelahiran baru. Nah, Yohanes pasal 3 ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, teman-teman, bagaimana kita dapat menjadi manusia baru? Ya, tadi itu lewat kelahiran baru. Hanya orang yang sudah lahir baru dan orang yang hidup dalam perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang saya kasih dalam Yesus Kristus, manusia tentunya selalu mengingkar janji. Tetapi Allah tidak pernah mengingkar janji. Janjinya adalah terang dan murni. Ya. Kalau kita melihat dalam tokoh-tokoh Alkitab, ya, mereka juga sudah sabar menunggu janji. Ya. Akhirnya mereka juga, ya, melanggar janji-janji Allah. Tetapi di sini Allah tidak pernah mengingkar janji. Nah, janjinya adalah terang dan murni. Nah, sebagai aplikasi yang kita harus renungkan bersama-sama, yang pertama, kita harus menyadari jika Tuhan menjanjikan langit dan bumi baru, apa yang kita harus lakukan? Jika Tuhan menjanjikan langit dan bumi baru, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, menyadari bahwa Allah tidak ingkar janji. Dan yang kedua, hidup dalam perdamaian dengan Allah. Yang ketiga, harus bertobat dan percaya. Karena Yesus mati untuk menebus dosa kita. Dan demikian Allah menjadi Bapa kita. Yang keempat, tetap setia menanti janji Allah. Menanti janji Allah bukan berarti dia tidak berbuat apa-apa. Allah pasti menggenapi janjinya. Janji-janji Allah tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, melainkan tepat. Nah, mari kita dapat menanti janji Allah, memelihara janji-janji Allah dengan tetap hidup mengerjakan dalam panggilan yang Tuhan berikan hari ini. Nah, sebagai ayat penutup renungan kita hari ini,
dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai yang ke-15. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu teman-teman dalam Yesus Kristus. Kiranya firman ini bisa memberkati kita, mengingatkan kita kembali bahwa janji Allah adalah terang yang murni. Allah tidak pernah mengingkar janji. Allah selalu tepati janjinya.